Nama saya Bobi Andri Harahap. Usia Bapak berapa, Pak? Usia saya cerita itu jelang 50 tahun. Iya, Pak. Apa pekerjaan Bapak, Pak? Pekerjaan Bapak seorang guru Surabaya. Di sini kami akan bertanya seputar tentang tradisi. Yaitu, apa yang Bapak ketahui tentang tradisi, Pak? Tradisi itu saya adalah produk dari sebuah kebudayaan yang dihasilkan sekelompok orang yang tinggal di satu daerah. Jadi tradisi itu berisi kebiasaan ataupun kebudayaan yang muncul untuk mempertahankan motivasi hidup. Saya pikir seperti itu. Pak, ceritakan Pak, apa pengalaman pribadi Bapak mengenai tradisi? Tradisi itu yang paling melekat ya, pertama ya. Kita kan tahu, kita ini tinggal di mana? Di Indonesia. Indonesia ini sangat kental dengan tradisi ketimurannya. Contoh tradisi ketimuran itu yang pertama itu ya, yang ada apa kita dinasakan sama-sama kita rasakan. Yang pertama adalah budaya sopan santun. Budaya sopan santun itu kalau di sekolah kita ya, itu atau sekolah saya sudah dilakukan tiap pagi. Kemudian juga ada namanya budaya gotong royong. Gotong royong itu juga adalah bagian dari tradisi kita. Nah, kemudian selain sopan santun, gotong royong, juga ada yang namanya tradisi kita merayakan hari-hari besar agama ataupun merayakan hari-hari besar yang sifatnya lebih ke nasionalisme, rasa cinta tanah air. Jadi itu juga bagian dari tradisi. Kira-kira Pak, suku Bapak apa ya, Pak? Suku saya, Ya, saya itu orang Batak. Jadi kalau bisa dibilang sukunya suku Batak. Jadi tadi walaupun kita ya sama-sama kita ketahui lah, di Indonesia ini kan banyak suku. Jadi ya kita harus saling duduk dan pindah. Kenapa nanya suku saya? tidak apa-apa. Ceritakan pengalaman pribadi Bapak terkait tradisi. Pengalaman pribadi saya sih sebenarnya tidak ada yang luar biasa tentang tradisi ini. Karena dari kecil kan saya itu kan tinggal di lingkungan yang heterogen. Jadi di situ ada saya orang Batak, ada orang Jawa, ya. Saya menjadi gitu. Kemudian ada orang Padang, bahkan ada orang dari Papua. Jadi kita itu walaupun berbeda-beda tradisi atau suku atau agama, kita tetap saling nyatu. Yang dikhawatirkan kan sekarang ini, ya, sekarang ini memang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita temukan sekelompok orang yang bergaul dengan sukunya saja, gitu kan, dengan orangnya saja. Bahkan kadang-kadang teman saya misalnya orang Batak sekalipun gitu, dia tahu di situ ada orang Jawa, dia ngomong Batak tanpa memperdulikan orang yang tidak tahu bahasa Batak itu. Kemudian juga orang etnis Tionghoa itu, mereka kan sama kita tinggal di Indonesia kan, nah, tapi kadang-kadang mereka juga tidak menyadari gitu. Mereka kadang-kadang ngomong pakai bahasa mereka, sementara kita ada di situ. Jadi kalau kamu tanya pengalaman yang tidak mengenai saya atau yang menjadi catatan saya yang seperti itu, sebaiknya gunakanlah bahasa yang saling dimengerti oleh semua. Bahasa apa itu? Bagaimana tradisi mempengaruhi kehidupan masyarakat di suku itu? Suku saya. Kalau sepertinya kalau di orang Batak itu sampai sekarang tetap berjalan ya, dan bagus. Contohnya kan yang saya lihat ya, tradisi orang Batak itu kan kalau ya bentuknya pesta pernikahan kan gitu kan. Kemudian juga bentuknya bisa juga pesta kematian ya atau apa begitu ya. Tapi pun itu dalam arti ada yang telah dituju di situ gitu, artinya saling matua atau apa gitu kan. Jadi saya pikir hubungan atau peranan. Bagaimana tradisi mempengaruhi kehidupan masyarakat?
Sangat menarik sih, karena tradisi itu tidak pernah mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kalau saya mau bilang ya, sebelum ada agama, tradisi itu sudah bagus. Tradisi itu sudah bagus. Apalagi sekarang di Indonesia itu aliran kepercayaan itu sudah masuk dengan agama. Jadi sebenarnya dari dulu itu manusia sudah sadar akan adanya aturan, akan adanya ya batasan dalam mengarungi hidup melalui tradisi. Jadi saya berpendapat tradisi itu ada jauh sebelum ada agama dan sangat mempengaruhi. Kira-kira apa tujuan dari diadakannya tradisi tersebut? Ya itu tadi yang seperti yang saya bilang, tradisi itu muncul menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, tradisi itu muncul karena kebutuhan masyarakat akan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Misalnya gotong royong, ya, kemudian juga apa? Pesta perkawinan, ya, kemudian menyambut menyambut hari-hari besar, menyambut hari-hari besar keagamaan. Tradisi itu muncul dan saya pikir memang ya harus berbarengan ya dalam kehidupan kita. Apakah tradisi tersebut masih ada sampai sekarang atau sudah tidak ada? Pasti ada lah, pasti ada. Ya hal yang paling membirakan itu kan ya kalau di lingkungan saya anak-anak muda itu kebetulan di lingkungan saya itu rata-rata itu orangnya muslim gitu kan. Jadi tradisi yang mereka lakukan itu misalnya menyambut bulan puasa. Ya, kalau kamu tahu itu namanya punggahan, makan rame-rame. Itu kan tradisi yang hampir hilang, tapi sudah mulai digaungkan sama anak-anak muda sekarang. Kemudian saya juga ada lihat di agama Kristen itu kan ada namanya Paskah ya. Itu kayak sepertinya anak-anak muda sekarang giat gitu dengan mengadakan mengutus telur, kemudian melakukan permainan yang sifatnya menguatkan kebersamaan, keimanan dan lain-lain. Saya rasa ya saya pesan lah ini, kalian sebagai generasi muda harus terlibat seperti itu, ya, pertahankan dan lestarikan. Ya. Ada lagi? Apa upaya pelestarian dari tradisi? Banyak kali ya. Ya upaya pelestarian sebenarnya saya kembalikan kepada kalian generasi muda. Bagaimana kalian untuk melestarikannya? Ya melestarikannya dengan apa ya? Dengan terlibat langsung ke dalam bentuk tradisi itu. Misalnya tadi kan sudah saya jelasin. Misalnya kalau kalian misalnya ada acara kawinan adat tuh, ya kalian terlibat langsung. Kalian jangan hanya jadi penonton. Atau misalnya ada bentuk tradisi yang misalnya tradisi kalau di pesisir itu kan ada tradisi yang motong kerbau diletak di atas sampan kemudian dihanyutkan. Nah, itu kita jangan berpikir bahwasanya itu kalian tidak berguna. Bukan, jangan dipandang dari situ. Itulah kekayaan orang Indonesia. Memang sulit sih kalau misalnya dicampur adukan dengan apa? Dengan norma-norma agama gitu. Padahal sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tujuannya bersyukur. Nah, jadi kalau ditanya lagi bagaimana melestarikannya, ya saya ingin menebalkan ya kalian sebagai generasi muda harus turun serta mempertahankan tradisi. Betul. Ada lagi? Masih ada 3 soal. Oh iya, silakan. Apakah tradisi yang dilakukan itu bertentangan dengan HAM? Ya. Kalau cerita itu, ya itu tergantung kita memahami. Ya kan. Saya pikir tradisi itu tidak ada yang bertentangan dengan HAM kalau kita secara positif memandangnya. Gitu. Ya, sorry lah terlalu ekstrim ya. Nah, silakan. Bagaimana globalisasi mempengaruhi tradisi dalam konteks lokal dan global? Ya pasti sangat berpengaruh lah. Ya kan. Globalisasi itu kan artinya mendunia. Kamu kan sudah tahu warisan kita misalnya di mana? Ya? Warisan kita itu batik itu diklaim oleh negara mana kan begitu kan? Nah, jadi sangat berpengaruh. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kalian tidak ada upaya untuk mempertahankannya. Ya. Lagi. Apakah teknik tradisi zaman dahulu mengalami perubahan di zaman sekarang?
Ya itu pasti. Ya yang namanya itu namanya kodrat zaman. Ya, nah, pasti ada perubahan. Tapi kalau saya rasa perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, paling tinggal cara kalian lah. Ya, mempertahankannya, kemudian sesuaikan dengan ekonomi. Saya rasa Ya, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih. Ya. Selamat sore, saya sudah bersama dengan orang tua saya. Namanya, Astuti Andriani Sitorus, usia, 48 tahun, pekerjaannya, ibu rumah tangga, sukunya. suku Batak Toba. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang tradisi yang ada di Batak Toba? Tradisi yang biasa dilakukan di keluarga besar orang Batak seperti pengadun pahupu. Ceritakan pengalaman pribadi Anda terkait tradisi tersebut. Pengadun pahupu ini, waktu itu saya membawa anak saya yang belum memiliki adik kepada keluarga besar saya dan keluarga besar diikuti keluarga besar bapaknya untuk mengunjungi opungnya. Di sana diundang juga semua masyarakat sekitar tempat tinggal opungnya. Jadi istilah mengadungkan pahupu ini dia diperkenalkan dengan keluarga besar dari opung laki-laki dan opung perempuan, dari orang tua perempuan dan orang tua bapaknya, juga dengan masyarakat sekitar tempat tinggal opungnya. Kita di situ makan sama, terus anak kita itu diulosi, kita juga dikasih wejangan untuk cara membesarkan anak, cara mendidik anak, gitu. Bagaimana tradisi mempengaruhi kehidupan masyarakat di suku Batak Toba tersebut? Ini tradisi ini bisa memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada pasangan yang baru menikah dan sudah punya anak. Terus bisa memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam keluarga dan masyarakat. Juga menghormati warisan leluhur. Apa tujuan dari diadakannya tradisi tersebut? Ya, menjaga ikatan keluarga, terus memperkenalkan identitas anak tersebut di keluarga besar, terus juga dia bisa bermasyarakat. Apakah tradisi tersebut masih ada sampai sekarang atau sudah tidak ada? Masih ada tapi mungkin udah jarang dilakukan. Apa upaya pelestarian dari tradisi tersebut? Ya, dikembangkan lagi atau dimunculkan lagi tradisi itu kepada generasi-generasi penerus atau pasangan-pasangan muda yang sudah baru memiliki anak. Apakah tradisi yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia? Kalau menurut saya enggak, karena itu cuma memperkenalkan seorang cucu atau anak kita kepada keluarga besar dan masyarakat sekitar, itu aja. Pertanyaan terakhir, apakah teknik tradisi yang dilakukan pada zaman dahulu mengalami perubahan di zaman sekarang? Ya, mungkin bisa dibilang ada perubahan ya. Kalau dulu, kalau seorang keluarga yang baru memiliki anak membawa anaknya kepada opungnya, itu biasa si anak yang dibawa itu dikasih sesuatu seperti misalnya harta yang ada sama opungnya kepada pahupunya. Tapi kalau sekarang ya karena kondisi ekonomi juga itu tidak diharuskan, tapi yang pasti itu anak selalu dibawa sama opungnya gitu, diperkenalkan dengan keluarga besar. Itu masih ada tradisinya. Itu aja. Oke, terima kasih.
kita sudah membahas salah satu tradisi yang ada di Batak, di suku Batak Toba. Sekian dari saya, terima kasih.